Dalam peristiwa penyebaran foto bendera mirip HTI di salah satu ruang kerja gedung KPK Merah Putih pada September 2019, tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bukti, dan keterangan lain yang mendukung. Setelah itu, Ali mengatakan pegawai tersebut memang sengaja menyebarkan hoax ke pihak eksternal sehingga memperburuk citra KPK ya. Dengan itu pegawai tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran berat sesuai dengan pasalnya. Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar ya. Ya saya buktikan, saya minta dibuktikan ketika saya melaporkan dan saya juga di BAP itu sudah terbukti dan dilihat CCTV-nya oleh PI KPK, pengawas internal KPK. Dilihat, saya minta untuk dilihat CCTV-nya ada, kemudian ada BAP-nya, dan itu juga emang ada. Beliau melihat masih ada, waktu saya di BAP itu masih ada, itu bendera itu. Dulu saya orang yang paling ribut dengan berita adanya Taliban di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi kita. Taliban yang dimaksud ya pastinya bukan ormas di Afghanistan yang sekarang menguasai negara itu ya. Tetapi sebuah perumpamaan karena gerakan kelompok fundamentalis di dalam tubuh KPK semakin menguat. Dan berita kalau adanya kelompok Taliban ini juga bukan berita yang dibuat sendiri. Justru muncul dari dalam tubuh KPK sendiri. Ya, bahkan sekitar 6 bulan lalu Indonesia Polsut mengeluarkan pernyataan bahwa ada perseteruan di KPK. KPK terpecah dua antara polisi India dan polisi Taliban. Ini informasi yang kita dapat dari dalam. Kenapa sih pakai istilah India Taliban? Ya, makanya ini dari dalam, istilahnya dari dalam. Dan tidak seperti yang diramaikan sekarang ini bahwa... Siapa yang India, siapa yang Taliban? Ya, jadi polisi India itu adalah kelompok non-Nopel. Polisi Taliban adalah kelompok Nopel. Itu persisnya. Polemik keberadaan bendera yang diduga merupakan bendera khas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI belum menemui titik terang siapa pemiliknya. Berawal dari beredarnya surat terbuka dari Iwan Ismail, seorang satuan pengamanan atau satpam di gedung KPK, mengaku telah dipecat dengan hormat 2 tahun lalu. Iwan Ismail menemukan bendera dari sebuah ormas yang telah dilarang di atas meja milik pegawai KPK di lantai 10 gedung Merah Putih tersebut. Lalu ia memfoto kejadian itu dan menyebarkan ke WAG GP Ansor. Alasan Iwan menyebarkan hasil foto itu untuk didiskusikan, lantaran pada saat itu ramai pembicaraan di publik bahwa KPK disusupi oleh kelompok polisi Taliban. Namun niat baik Iwan Ismail untuk membongkar kelompok radikal di KPK tidak diterima secara baik. Kejadian di internal KPK itu pun berakhir dengan pemecatan Iwan. Novel Baswedan menanggapi soal tersebut terkait dengan kelompok radikal yang kerap menjadi perbincangan publik. Ia percaya hal itu bertujuan untuk menyudutkan dan melemahkan KPK. Salah satunya polemik yang sekarang ramai mengenai bendera HTI di meja salah satu pegawai. Novel berkeyakinan bahwa isu radikal yang dialamatkan ke KPK adalah framing para koruptor di Indonesia. Framing dilakukan supaya para maling uang negara dapat dengan bebas melakukan aksi korupsi tanpa adanya penangkapan. Lebih dari itu, Novel menegaskan, para koruptor mampu membayar orang-orang di media sosial agar isu akan narasi radikal di KPK yang dimainkan dapat berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, maka para koruptor akan semakin aman untuk mengeruk uang negara hingga sekarang. Jika anggapan paham radikal menyebar di tubuh KPK lalu framing itu muncul karena para buzzer dibayar oleh koruptor, apakah Anies Baswedan sang sepupu juga melakukan hal yang sama? Novel Baswedan lupa bahwa banyak dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang mengeruk keuntungan dari uang negara. Tuduhan framing radikal di kelompoknya mungkin bisa saja datang dari para koruptor di balai kota dengan memakai tangan para buzzer, bukan? Para aktivis anti korupsi berkelit bahwa tidak ada kelompok dari pegawai KPK yang berafiliasi dengan paham radikal HTI. Dari semua jejak digital yang menyanggah adanya keterlibatan oknum pegawai KPK berpaham radikal isinya sama, yakni para koruptor telah membuat framing isu Taliban dan radikalisme. Bagi saya sangat beralasan apabila sebagian masyarakat tidak percaya begitu saja. Ketika para aktivis menuduh bahwa para koruptorlah yang membuat framing maupun narasi tentang Taliban di KPK.
Dari penampilan beberapa pegawai KPK memperlihatkan layaknya kaum sebelah, dengan memakai celana cingkrang dan berjenggot. Meskipun ada sanggahan bahwa mereka berpenampilan seperti itu, belum tentu mereka berpaham radikal. Dan boleh dikatakan jangan melihat dari tampilan luarnya saja. Lalu, bagaimana dengan keberadaan bendera HTI di dalam kantor tersebut? Apakah itu tidak menguatkan dugaan publik bahwa KPK benar-benar disusupi oleh oknum berpaham radikal? Sudahlah, Tuhan sudah menunjukkan kepada masyarakat dengan keberadaan bendera HTI di dalam gedung KPK. Pernyataan Novel Baswedan mengenai framing atas adanya dugaan kelompok Taliban yang dilakukan Bashar Bayaran hanyalah sebagai alibi. Sebagian masyarakat meyakini merebaknya isu paham radikal di KPK lantaran mantan penasehat di lembaga anti rasuah dijabat oleh seorang yang anti Pancasila. Jika KPK saat itu berkeyakinan bahwa tidak ada polisi Taliban maupun paham radikalisme di internal KPK, mengapa Iwan Ismail disingkirkan? Bukankah ini semua akan menguatkan dugaan publik terkait busuknya lembaga tersebut? Dan publik tentunya bertanya-tanya, kenapa pegawai yang memasang bendera HTI di dalam kantor KPK tidak diberhentikan jika merasa KPK bersih dari paham radikalisme? Bagi saya pribadi, Iwan Ismail adalah saksi yang mana sudah terang benderang bahwa ada bendera dari ormas terlarang diletakkan di atas meja pegawai di dalam gedung KPK. Seharusnya Iwan mendapatkan apresiasi karena telah membuka kebenaran tentang keberadaan oknum radikal di tubuh KPK. Itu sudah membuktikan memang ada oknum pegawai KPK yang masih berani memasang bendera dari ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah. Sungguh ironis, ketika pemerintah melarang keberadaan ormas HTI, sementara KPK memecat seorang satpam yang disebabkan telah menyebarkan foto bendera HTI milik pegawainya sebagai pelanggaran etik berat. Semoga aja kasus Iwan Ismail dapat ditinjau ulang oleh pihak KPK dan berharap Iwan dapat diangkat menjadi pegawai KPK kembali. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pernyataan Novel Baswedan mengenai pelemahan KPK dengan framing isu Taliban yang dibuat oleh para koruptor belum ada pembuktiannya. Itu sama artinya para koruptor di Pemprov DKI Jakarta membuat framing tersebut untuk melemahkan KPK. Karena bagi saya, justru pelemahan KPK terjadi karena kelompok radikal telah bercokol di lembaga anti rasuah tersebut selama bertahun-tahun. Jadi memang saatnya lah KPK meningkatkan kewaspadaan dari para pegawai terafiliasi dengan ormas terlarang maupun mereka telah lolos TWK.